Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Sudah ada adik-adik. Gimana? Udah siap ibadah belum? Kakak lagi tunggu adik-adik loh untuk beribadah. Kalau sudah siap, kakak ajak adik-adik semuanya, kita berdiri yuk. Kita mau nyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan tolong kami dari awal sampai selesai boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini hari apa ya? Ya, hari ini hari Minggu karena kita beribadah di hari Minggu. Biasanya hari Minggu adik-adik ibadahnya ada 3 kakak sekolah minggu kan? Hari ini Kak Lingling gak sendiri kok. Kak Lingling juga bawa teman. Namanya Kak Stefani. Adik-adik bantu kakak yuk panggil Kak Stefani. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Stefani. Kayaknya kurang keras nih manggilnya. Kak Stefaninya belum datang. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kak Stefani. Nah, halo Kak Lingling. Hai Kak Stefani. Halo adik-adik. Kak Stefani bawa apa tuh? Ini loh nama-nama hari. Adik-adik tahu nggak? Bukan cuma hari Minggu aja loh yang harinya Tuhan, tapi semua hari itu harinya Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita
Kayaknya ada suara yang nyanyi nih. Iya, siapa ya? Kayaknya pernah dengar lagunya. Siapa yang nyanyi? Coba kita lihat. Kak Subuy. Kak Kak Subuy yang nyanyi. Iya, Kak Subuy nyanyi lagu apa? itu tadi lagu Berani Tampil Beda. Lagu itu bilang kita harus berani untuk tidak berbuat dosa. Harus berani menolak godaan iblis. Kita nyanyi yuk. Ayo. Ayo adik-adik yuk kita nyanyi. Bila iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan bila iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Satu kali lagi. Bila iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan bila iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik, lagu tadi mengajarkan kita untuk tidak berbuat dosa. Jangan seperti ada satu raja di Alkitab. Adik-adik mau dengar ceritanya? Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan berkati hati dan pikiran kami. hati dan pikiran kami. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan bersyukur. dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat mendengarkan ceritanya adik-adik.
Raja Hosea dan Raja Hizkia adalah dua raja yang jauh berbeda. Satu baik dan yang satu jahat. Satu takut akan Tuhan dan yang satu menghina Tuhan. Ketika Tuhan melihat Raja Hosea, dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia sedih dan juga marah. Akhirnya Tuhan menghukumnya dan menyerahkan dia dan bangsanya ke dalam tangan Asyur. Berbeda dengan Raja Hizkia. Ketika Tuhan melihat Raja Hizkia, dia senang dan tersenyum. Tuhan menyelamatkan dia dan bangsanya dari Raja Asyur. Raja Hosea di kerajaan utara, yaitu Israel, sudah dikalahkan musuh. Raja Hizkia di kerajaan selatan, yaitu Yehuda, diselamatkan Tuhan dari tangan musuh. Raja Zedekia ada di kerajaan selatan. Dia melihat dan mendengar contoh dari dua raja ini. Lalu, siapakah yang akan dia ikuti? Mari kita mendengarkan kisah dari Raja Zedekia. Raja Yoyakim menjadi raja di Yehuda. Dia berontak kepada musuhnya, yaitu Babel. Lalu anaknya yang bernama Yoyakin menggantikan dia menjadi raja. Musuh mereka, Raja Nebukadnezar dari Babel, menyerbu dan mengepung kota Yerusalem. Saat itu, Raja Yoyakin baru berjabat selama 3 bulan. Dan dia memutuskan untuk menyerah dan membiarkan orang Babel mengambil apa yang mereka inginkan. Babel bukan hanya mengambil barang milik mereka. Babel juga menawan rakyatnya. Mereka ditawan ke Babel. Masih ingat cerita tentang Daniel dan 3 temannya? Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka juga ditawan ke Babel. Tapi tidak semuanya dibawa ke Babel. Mengapa tidak semua ditawan oleh musuh? Tuhan masih memberi kesempatan supaya mereka yang tidak ditawan itu bertobat. Cara Tuhan adalah Raja Babel mentabiskan Zedekia menjadi puppet king atau raja boneka. Raja boneka artinya raja yang tidak berkuasa. Dia diatur oleh orang lain. Zedekia menjadi raja boneka. Dia harus mendengarkan Raja Babel dan tunduk kepada Raja Babel. Dengan ini, dia diberikan kesempatan untuk sadar dan bertobat. Zedekia harus sadar, saudaranya dan sebagian besar bangsanya sudah ditawan ke Babel. Dengan dia tunduk kepada Babel, maka dia akan aman. Tetapi Zedekia tidak mengikuti contoh yang baik. Dia mengikuti saudaranya yang jahat. Dia bukan hanya tidak takut akan Tuhan, dia juga tidak mendengarkan nasihat dari para nabi. Bahkan Zedekia merencanakan pemberontakan terhadap Babel. 9 tahun kemudian, Raja Zedekia mau memberontak melawan Babel. Dia mau berhenti membayar pajak tinggi yang Babel tuntut. Babel sangat marah, lalu datang mengepung kota Yerusalem. Apakah Zedekia mencari pertolongan Tuhan? Tidak. Dia malah mencari bantuan bangsa Mesir. Ketika Mesir mengumpulkan tentaranya, malah tentara Mesir dikalahkan oleh tentara Babel. Celaka. Mesir dikalahkan. Kita tidak ada pertolongan lagi. Mesir sudah dikalahkan. Siapa tolong kita? Kota Yerusalem dikepung tentara Babel selama 2 tahun. Dan selama itu juga mereka tidak bisa bercocok tanam. Mereka tidak bisa bekerja. Dan mereka juga tidak bisa keluar untuk mencari makanan. Mereka kelaparan. Bahkan ada yang sampai mati kelaparan. Aku lapar. Aku mau makan. Tuhan, kasihani kami.
Hal jahat apa yang dilakukan Raja Zedekia sehingga Tuhan izinkan mereka diserang musuh? Zedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Dia tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Ia juga memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang sudah dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena Tuhan sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu. Mereka menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya. Sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Orang Babel menghancurkan sebagian tembok kota. Malam itu, Raja Zedekia dan tentaranya melarikan diri keluar kota dan melewati garis musuh dalam kegelapan. Orang Babel pergi mengejar mereka sampai ke lembah Yordan. Dan akhirnya Zedekia tertangkap di dataran Yeriko. Dan waktu itu semua pelayan dan orang-orangnya melarikan diri. Raja sudah ditangkap. Ayo, kita selamatkan diri. Kita lari. Lari cepat. Lari cepat. Setelah ditangkap, orang Babel yang kejam itu membunuh anak-anak Zedekia di depan matanya. Papa, selamatkan kami. Kemudian mereka membutakan mata Zedekia. Zedekia dibawa ke Babel sebagai tawanan dengan tangan yang terbelung. Orang Babel bukan hanya membawa Zedekia ke Babel, tetapi mereka juga masuk ke kota Yerusalem, menyerbu bait suci, mengambil semua barang yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Mereka menjara rumah-rumah, kemudian mereka membakar bait suci, istana, dan bangunan-bangunan bagus lainnya. Bahkan para jenderal Babel itu membawa semua imam dan pejabat penting yang selama ini memimpin orang-orang untuk tidak menaati Allah. Mereka dipukuli dan dihukum mati. Rakyat yang tersisa pun dirantai sebagai tawanan. Hanya tersisa orang-orang miskin yang ditinggalkan di Yerusalem. Mereka ditinggalkan agar mereka bisa bekerja di kebun anggur dan juga ladang-ladang. Tuhan, kenapa nasib kami seperti ini? Tuhan. Inilah akibat mereka mengabaikan semua peringatan Tuhan. Akhirnya mereka menjadi tahanan di pengasingan. Segala sesuatu yang Tuhan katakan itu terjadi. Kota Yerusalem diruntuhkan, bait suci dihancurkan. Tuhan berkata, orang-orang Yehuda akan tinggal di Babel selama 70 tahun,
dan kemudian dapat kembali ke tanah mereka sendiri. Tuhan telah menghukum umat-Nya, tetapi Dia masih memiliki rencana yang baik untuk mereka di masa depan. Mengapa taat kepada firman Tuhan itu penting? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Di dalam firman Tuhan ada hikmat yang akan membawa kita ke jalan hidup yang baik dan benar. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan berarti kita berhubungan dengan Tuhan, setuju dengan apa yang Tuhan katakan, dan mengikuti Tuhan. Dengan demikian, kita mendapat berkat dari Tuhan. Saya siap taati firman Tuhan. Yes, Ailin tahu Ailin mau mengikuti siapa? Ailin tidak mau mengikuti Raja Zedekia. Dia mengikuti raja-raja yang lain yang tidak baik. Ailin mau mengikuti Raja Hizkia saja. Dia takut akan Tuhan dan selalu berdoa untuk meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Ailin mau mengikuti Cici Evelyn saja karena dia itu sopan beribadah dan juga sopan berdoa kepada Tuhan Yesus. Kok juga ikut belajar ke Cici Evelyn ya? Oke. Nah, anak-anak, kita itu nggak usah ikut yang tidak baik. Buang jauh-jauh yang tidak baik. Kita ikut saja yang baik, ya? Oke. Ma. Maaf ya, lain kali Koko akan beribadah dengan hormat dan sopan. Ya, kita harus beribadah dengan hormat dan sopan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, Bu Koko, itu baru anak Mami. Nah, sekarang Mami mau ajak kalian bahas tentang cerita firman Tuhan yang tadi, ya? Mami, Ailin ambil kursi dulu ya. Boleh ambil. Mami mau tanya, kalian pernah nggak dihukum sama Mami dan Papi? Pernah saya pernah dihukum sita HP. Iya, Mami ingat waktu itu, you main handphone ya, jadi disita ya. Saya juga pernah disita HP-nya. Iya, waktu itu you Cece sama si Dede itu main sama-sama. Terus Mami sita handphonenya doang. Koko pernah waktu itu Papi marahin Koko karena Koko tidak mau melakukan apa yang Papi suruh. Kalian tahu tidak kenapa Mami dan Papi menghukum kalian, marah kalian? Yuk, tahu tidak? Ailin saja, Ailin tahu kok. Masa kalian tidak tahu? Kalau gitu Ailin saja. Karena kita tidak taat kepada Mami dan Papi. Iya, pintar. Bagaimana caranya supaya tuh Mami sama Papi tuh lain kali tidak marah kalian lagi, tidak hukum kalian? Mendengarkan apa yang Mami dan Papi suruh. Iya, betul. Mau tanya, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, apakah kita akan dihukum? Oh iya, pasti. Kalau tidak taat kepada Tuhan, pasti akan dihukum. Lalu gimana kalau kita tidak dihukum Tuhan? Nah, kalau tidak mau dihukum Tuhan, harus taat. Jangan seperti Raja Zedekia. Baiklah, Ma. Nah, ingat ya, hukuman Tuhan itu mendatangkan kebaikan untuk kita, supaya kita berubah. Sebentar ya, kita Mami ajak kalian main ya? Tumben Mami ajak kita main karena biasa kan Mami sibuk. Main apa? Kita main balon saja yuk. Tunggu Mami pergi ambil main dulu ya. Nah, itu ada 2 balon. Balonnya ini ada yang satunya warnanya merah. Merah ini melambangkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau yang hitam ini melambangkan dosa. Nanti Mami akan lempar ya bolanya ya.
Kalau Mami lempar yang warna merah, nanti kalian harus tangkap. Nanti kalau Mami lempar warna hitam, nanti kalian boleh tendang atau pakai siku gitu ya. Oke. Tes dulu. Mami lempar warna merah. Apa yang kalian lakukan? Weh, saya hebat. Kalau Mami lempar warna merah lagi, Tangkap. kalau warna hitam, Ditendang. wah, udah mengerti semua ya? Ayo, bersiap-siap kita main yuk. Kita mulai dari Anin dulu ya. Mainnya nanti, Mami akan lempar bolanya. Terus, Anin tutup mata ya. Mami akan hitung sampai 3. Anin boleh buka matanya. Boleh tangkap bolanya, boleh tendang bolanya. Pokoknya sesuai yang tadi Mami ngomong ya, warnanya ya. Oke. Siap? Siap. Tutup matanya. 1, 2, 3. Weh. Ini hebat ya. Sekarang giliran Cece ya. Sudah siap belum, Cece? Sudah. Sudah ya. Tutup matanya. Mami hitung sampai 3. 1, 2, 3. Wah, jago si Cece. Sekarang kita Koko. Siap nggak, Kak? Siap. Siap ya? Kalau siap, tutup matanya. 1, 2, 3. Wes, semuanya hebat-hebat. Mami gantian dong, giliran kita yang lempar, Mami yang tangkap. Mami tangkap. Boleh. Mami tutup mata ya. Nah, ya. Kok belum dihitung? Sabar ya, Mami. Jangan lama-lama lah. Satu, 2, 3. Wow. Mami juga bisa kan? Dah, selesai mainnya. Sekarang kita mau ada hafalannya. Oke. Nih, kalian ikuti Mami ya. Kita beresin dulu yuk balonnya. Oke. Simpan dulu balonnya. Berdiri aja ya, ada hafalannya ya. Oke. Biar bisa beragam sama-sama. Ikuti Mami ya. Oke. Nah, Amsal pasal 8 ayat 13a. Takut kepada Tuhan ialah membenci kejahatan. Nah, sudah ingat belum? Kalau sudah ingat sih Mami mau suruh kalian hafal sendiri loh. Oke. Oke, siap? Siap. Mami hitung ya. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 8 ayat 13a. Takut kepada Tuhan ialah membenci kejahatan. Weh, hebat. Oh, seru semuanya. Sekarang kita berdoa yuk. Yuk. Biasanya kan Mami yang berdoa. Mami mau hari
berdoa ya hari ini ya. Amin saja ya yang berdoa hari ini ya. Oke. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesenangan hari ini buat membayar balon dan juga Tuhan sudah jaga kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, dan juga Tuhan tolong dosa kita tidak mendekati kita ya Tuhan, dan Tuhan maafkan kita kalau kita berbuat dosa ataupun yang tidak bagus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya yang Tuhan berikan kami. Dan nama Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah dengar cerita firman Tuhan kan? Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita itu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjauhi dosa. Nggak boleh ikut-ikutan orang lain berbuat dosa. Kakak mau ajak adik-adik nih, kita mau berjanji jadi murid Tuhan Yesus yang setia, yang menolak godaan iblis dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus, aku berjanji. Sekarang kakak akan kasih pengumuman. Ada beberapa hal yang mau disampaikan pada adik-adik. Yang pertama, adik-adik persembahannya disimpan dulu ya. Nanti kalau sudah boleh ibadah di gereja, adik-adik baru bawa untuk dipersembahkan pada Tuhan. Nah, yang kedua, adik-adik nanti sama mama papa lihat di buletin. Nanti papa mama minta bacakan pertanyaan. Adik-adik boleh jawab pertanyaan itu. Yang ketiga, hari ini papa mama sudah boleh ibadah di gereja. Jam 7.30 pagi sama jam 5 sore. Tapi adik-adik belum boleh datang, adik-adik masih ibadah di rumah. Karena adik-adik masih kecil, masih harus dijaga ya. Kemudian yang keempat, waktu adik-adik ibadah, minta mama papa foto ya. Nah, nanti fotonya boleh dikirimkan ke kakak-kakaknya supaya kakak-kakaknya tahu adik-adik ada ibadah. Nah, itu pengumumannya. Oke, sekarang kita akan tutup ya ibadah kita. Kita mau berlutut, kita mau doa Bapa kami. Yuk. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye.